Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Idris Morotal dari kelas 9G absen 17. Kali ini saya akan menjelaskan bab 1 kelas 9 yang berjudul Awal Kemerdekaan. Masa awal kemerdekaan 1945 dan 1948 menceritakan pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) Madiun pada tanggal 18 September 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh Musso. Tujuan utamanya adalah mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Dengan kata lain, pemberontakan tersebut akan mengganti Pancasila dengan paham komunis. Pemberontakan ini pada akhirnya dapat digagalkan. Masa Orde Lama 1959 dan 1966, periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dan pemerintah negara berpusat pada pemimpin negara. Pemimpin negara saat itu adalah Presiden Soekarno. Demokrasi terpimpin dicetuskan oleh Presiden Soekarno karena banyak gerakan separatis yang menyebabkan ketidakstabilan negara, tersedatnya pembangunan ekonomi karena sering terjadinya pergantian kabinet sehingga program pembangunan yang dirancang oleh kabinet tidak berjalan secara utuh, serta badan konstitusi yang gagal menjalankan tugasnya untuk menyusun UUD. Oleh karena itu, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Lalu kita akan menjelaskan masa Orde Baru. Masa Orde Baru, era demokrasi terpimpin di bawah pimpinan Presiden Soekarno, mendapat tamparan yang keras ketika terjadinya peristiwa tanggal 30 September 1965 yang didalangi oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Pemberontakan PKI tersebut membawa akhirat yang teramat fatal bagi partai itu sendiri, yaitu dibubarkannya PKI dengan seluruh organisasi di bawah naungannya dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang di Indonesia. Begitu juga dengan Presiden Soekarno yang berkedudukan sebagai pimpinan besar revolusi dan Panglima Angkatan Perang Indonesia. Secara pasti sedikit demi sedikit kekuasaan berkurang, bahkan lengser dari jabatannya sebagai presiden. Hal tersebut terjadi dengan dikeluarkannya pengumuman penyebaran kekuasaan pemerintah kepada Jenderal Soeharto sebagai pengemban ketetapan MPRS No. XI MPRS 1966 pada tanggal 20 Februari 1967. Perpindahan kekuasaan ini dilakukan oleh MPRS dalam sidang istimewa tanggal 7 Maret 1967 yang dituangkan dalam Tab MPR No. XXX 111 MPRS 1967 yang ini mencabut kekuasaan pemerintah dari Presiden Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat presiden hingga dilaksanakannya pemilu. Masa Reformasi 1998. Pada masa reformasi, penerapan Pancasila sebagai dasar negara, tema menghadapi berbagai tantangan. Penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan yang ingin menggantikan Pancasila dengan ideologi lain. Akan tetapi, lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas. Kebebasan yang mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia saat ini meliputi berbagai macam bentuk, mulai dari kebebasan berbicara, berorganisasi, dan berekspresi dan sebagainya. Kebebasan tersebut di satu sisi dapat memacu kreativitas masyarakat, tapi di sisi lain juga bisa mendatangkan dampak negatif yang merugikan bangsa Indonesia sendiri.